Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faizal Ramadan dari PPG Prajabatan Gelombang 1 Universitas Muhammadiyah Malang, kelas PGSD 9. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jurnal refleksi design thinking, mata pelajaran seminar. Untuk topik pembahasan di sini ada 7 topik pembahasan. Yang pertama, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, fase empathize atau menggunakan empati untuk membangun pemahaman. Yang ketiga, fase define, menggunakan design thinking untuk perumusan tujuan. Yang keempat, fase ideate, menggunakan pokok bahasan untuk melahirkan gagasan inovatif untuk rancangan pembelajaran. Yang kelima, fase prototyping dan testing atau mengembangkan dan menguji coba rancangan pembelajaran. Yang keenam, peluang dan tantangan penerapan design thinking di sekolah dasar. Yang terakhir, design thinking dan transformasi pendidikan. Next, untuk topik 1, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kita bisa melihat mahasiswa melakukan refleksi mendalam terhadap pengalaman pribadi mereka saat belajar, seperti perasaan positif yang muncul dan mengapa pengalaman positif itu kemudian memiliki kesan yang mendalam yang teringat hingga saat ini. Selanjutnya, bisa melihat keterkaitan peran design thinking dalam pendidikan yang berpusat pada peserta didik dan menemukan korelasi konsep. Untuk yang topik 1, refleksi pengalaman belajar yang dipilih. Kenapa topik ini? Karena pembelajaran berpusat pada murid dapat mendorong siswa terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku. Bagaimana saya mempelajarinya? Jadi melalui penjelasan dosen serta hasil pemaparan yang disampaikan oleh masing-masing kelompok diskusi yang membahas terkait topik ini. Apakah strategi tersebut penting bagi saya? Strategi dalam implementasi topik ini penting bagi saya karena menggunakan pengetahuan tentang design thinking di sekolah dasar dan penerapannya pada pembelajaran. Next, untuk analisis artefaknya, yang topik 1 sudah saya lampirkan di Google Drive. Semua pembelajaran di LMS Design Thinking yang topik 1 sudah ada. Kita lanjut. Untuk pembelajaran bermakna, setelah saya mendapatkan pengalaman belajar terkait topik 1 ini, diharapkan kita mampu memahami design thinking dan menerapkan pada pembelajaran di sekolah dasar. Kita lanjut untuk topik 2. Untuk topik 2, fase empathize atau menggunakan empati untuk membangun pemahaman. Jadi, mahasiswa dibentuk menjadi beberapa kelompok menggunakan kelompok PPL untuk mengerjakan proyek pada fase-fase design thinking secara langsung. Hasil akhir proyek ini adalah media rancangan pembelajaran yang nantinya digunakan untuk mengajar sesuai bidang studi yang diampu. Kita lanjut untuk refleksi pengalaman belajar yang dipilih di topik 2 ini karena dengan mempelajari teknik berempati menjadi lebih bijak dalam menyikapi suatu hal, mengerti cara memahami dan mengerti kondisi orang lain. Yang selanjutnya, melalui penjelasan dosen serta hasil pemaparan yang disampaikan oleh masing-masing kelompok, diskusi yang membahas terkait topik ini. Untuk strateginya dalam implementasi topik ini penting bagi saya karena dengan fase empati ini dapat menemukan solusi kesulitan belajar yang dalam atau dialami oleh peserta didik. Kita lanjut. Untuk analisis artefak, sama sudah saya unggah di Google Drive. Untuk yang topik 2, kita lanjut. Untuk review pembelajaran bermakna, setelah saya mendapatkan pengalaman belajar terkait topik 2 ini, diharapkan saya memiliki skill yang mencakup pekerjaan saya kelak, yakni menjadi seorang guru yang profesional setelah lulus dari PPG ini, baik dari segi kompetensi, finansial, dan motivasi dalam diri. Kita lanjut di dalam topik 3.
Mempelajari fase define dengan pokok bahasan menggunakan design thinking untuk perumusan tujuan. Refleksi pengalaman belajar ini dipilih karena membantu merancang sebuah ide dan membantu untuk mengevaluasi serta memperbaiki ide sehingga dapat diterapkan pada saat mengajar di sekolah. Melalui penjelasan dosen serta hasil pemaparan yang disampaikan oleh masing-masing kelompok diskusi yang membahas terkait topik ini. Untuk strateginya dalam implementasi topik ini penting bagi saya dalam rangka merancang persiapan kegiatan pembelajaran agar dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Kita lanjut. Untuk link artefak topik 3 juga sudah saya upload semua di Google Drive. Kita next. Untuk pembelajaran bermakna. Yang topik 3 ini dapat menciptakan ide-ide kreatif untuk pembelajaran yang lebih menarik dan dapat saya tuangkan ketika saya menjadi guru nanti. Hal yang membuat saya malas adalah banyak tugas yang harus diselesaikan dengan waktu yang berdekatan. Ini untuk yang topik 3. Kita lanjut topik 4. Mempelajari 4 fase ideasi dengan pokok bahasan melahirkan gagasan inovatif untuk rancangan pembelajaran. Untuk refleksi pembelajaran yang dipilih, membiasakan untuk mencari banyak ide dalam merancang persiapan kegiatan pembelajaran agar kegiatan pembelajaran bisa berjalan secara aktif dan efektif. Untuk melalui penjelasan dosen serta hasil pemaparan yang disampaikan oleh masing-masing kelompok diskusi yang membahas terkait topik ini, dan strateginya dengan adanya perkuliahan ini saya dapat menciptakan ide-ide kreatif untuk pembelajaran yang lebih menarik dan dapat saya tuangkan kelak. Kita lanjut. Untuk analisis artefak juga sudah saya upload di Google Drive. Kita lanjut. Untuk pembelajaran bermakna topik 4 ini membantu merancang sebuah ide dan membantu untuk mengevaluasi serta memperbaiki ide sehingga dapat diterapkan pada saat mengajar di sekolah dalam rangka merancang persiapan kegiatan pembelajaran agar dapat berjalan secara efektif. Kita lanjut di topik 5, mempelajari fase prototyping dan testing dengan pokok bahasan mengembangkan dan menguji coba rancangan pembelajaran. Kita next. Refleksi pengalaman belajar yang dipilih karena dapat merancang media berbasis aplikasi yang digunakan sebagai media dalam pembelajaran, seperti menggunakan media Canva, Quizzes, dan lain-lain sebagainya. Untuk strateginya, dengan adanya perkuliahan ini, saya dapat menciptakan serta mengembangkan aplikasi serta mengujikan aplikasi tersebut. Bisa dibuat untuk game, untuk ujian, dan lain-lain sebagainya. Kita lanjut. Sama ini untuk analisis artefak pembelajaran yang topik 5 juga sudah saya upload semuanya di Google Drive. Untuk pembelajaran bermakna di topik 5 ini, setelah saya mendapatkan pengalaman belajar terkait topik ini, bisa membantu merancang sebuah aplikasi serta mengujinya guna memperoleh respon. Kita next. Yang topik 6, mempelajari peluang dan tantangan penerapan design thinking di sekolah dasar. Hal baru saya dapatkan yaitu mengetahui peluang serta penerapan design thinking melalui wawancara dengan guru yang ada di sekolah tersebut. Jadi bagaimana cara saya mempelajarinya? Jadi melalui penjelasan dosen serta hasil wawancara dari guru kelas atau guru pamong. Apakah strategi tersebut penting bagi saya? Dengan adanya perkuliahan ini, saya dapat mengetahui penerapan design thinking dalam pembelajaran di dalam kelas. Ini sangat penting. Kita lanjut. Ini sama untuk analisis artefak pembelajaran juga sudah saya upload di Google Drive yang topik 6 semuanya. Yang pembelajaran bermaknanya setelah saya mendapatkan pengalaman belajar terkait topik ini dapat membantu saya dalam penerapan design thinking dalam pembelajaran. Oke, kita next. Mempelajari design thinking dan transformasi pendidikan.
Salah satu langkah dapat dilakukan guna mencapai pendidikan abad 21 adalah dengan menerapkan design thinking. Karena design thinking sangat penting, apalagi di era sekarang ini yang semuanya serba digital. Bagaimana saya mempelajarinya melalui penjelasan dosen serta hasil wawancara dari guru kelas. Apakah strategi tersebut penting bagi saya? Strategi dalam implementasi topik ini penerapan design thinking dalam transformasi pendidikan ini sangat penting. Oke, kita next. Analisis artefak topik 7 juga sudah saya upload di Google Drive untuk pembelajaran bermakna. Setelah saya mendapatkan pengalaman belajar terkait topik ini, membantu pengetahuan pencapaian proses pembelajaran sesuai pendidikan abad 21. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan atau jelaskan terkait design thinking atau jurnal design thinking topik 1 sampai terakhir. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika banyak salahnya atau kurangnya dalam saya menyampaikan atau menjelaskan hasil jurnal saya ini, banyak kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.